Pemirsa, berbagai tanggapan mengenai aksi pembubaran KKR Natal pada Selasa lalu. Wakil Presiden Yusuf Kala juga menanggapi jika izin Natal resmi, tindakan pembubaran melanggar hukum. Acara kebangkitan kebangunan rohani yang digelar di Gedung Sabuga, Kota Bandung dengan menghadirkan Pendeta Stephen Tong pada Selasa malam terpaksa berakhir lebih cepat karena mendapatkan interupsi dan dibubarkan oleh kelompok yang menamakan dirinya pembela Ahlus Sunnah. Wakil Presiden Yusuf Kala menyayangkan aksi pembubaran paksa oleh sekelompok massa pada kegiatan ibadah perayaan Natal tersebut. Menurut JK, apabila ibadah tersebut sudah dapat izin, maka pembubaran tersebut termasuk melanggar hukum. Ya, selama itu ada izin tentu tidak boleh di pembubaran begitu. Tidak boleh. Ya itulah tidak boleh. Itu melanggar apabila ada izinnya. Ya. Sedangkan Polda Jawa Barat menyatakan kebaktian kebangkitan rohani atau KKR yang batal digelar di Sabuga Bandung kemarin akan dijadwalkan kembali. Malam harinya itu. Waktu siang nggak ada masalah, Mbak. Ini dalam rangka Hari Natal, menyambut Hari Natal. Kegiatan ini bukan kegiatan agama yang rutin yang memang harus ini kegiatan tertentu saja yang dilakukan setahun sekali oleh pihak kepanitiaan. Ini yang kita jelaskan juga kepada pihak ormas dan mereka mengerti setelah kita jelaskan. Sehingga setelah sama-sama mengerti dari pihak masalah waktu sama masalah kegiatan ini dan kembali semua kondusif, nggak ada masalah setelah kita jelaskan kepada pihak ormas tersebut. Karena ini bukan kegiatan yang memang rutin setiap minggu dilakukan. Ini adalah kegiatan yang dalam rangka menghadapi Hari Natal, kegiatan-kegiatan seperti biasa ya yang dilakukan setahun sekali. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melalui akun resminya di Facebook meminta maaf pada umat Kristiani. Ridwan menyatakan sudah mengarahkan aparat agar mengamankan acara. Saat kejadian, Ridwan Kamil sedang berada di Jakarta. Tim Liputan, Berita 1. Acara kebaktian kebangunan rohani atau KKR di Bandung, Jawa Barat dihentikan masa. Kita akan langsung menuju ke Bandung. Sudah ada reporter Tezar Aditya dan Rio Cornelianto. Ya, Tezar, apa yang terjadi dalam acara kebaktian ataupun KKR di Sabuga kemarin? Ya, Vita Megantara, saat ini posisi saya sedang ada di Mapolda Jawa Barat untuk mengkonfirmasi sebenarnya apa yang terjadi pada saat acara KKR atau kebaktian kebangunan rohani kemarin yang diadakan di Sabuga. Di tepatnya Bandung yang sempat mendapat interupsi dari ormas yang melakukan protes di sekitar acara tersebut. Dan Vita Megantara memang kemudian dari protes tersebut berujung pada berakhirnya acara lebih awal. Acara sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah pada siang hari. Acara ini sempat berlangsung secara lancar untuk kemudian ketika sedang break untuk memasuki acara di sesi kedua pada sore hari ini kemudian mendapatkan protes dari massa dan akhirnya terjadilah audiensi dari massa kemudian juga dari jemaat Kristiani yang sedang melakukan KKR dan dibantu dengan pihak kepolisian. Dan pada saat itu ormas yang melakukan protes mempertanyakan terkait dengan mengapa kebaktian diadakan bukan pada tempat peribadatan tapi lebih ke ruang publik atau ruang terbuka. Ini menurut mereka bukan hal yang wajar. Kemudian polisi sendiri memberikan pengertian kepada massa bahwa acara KKR ini bukanlah acara rutin tapi ini merupakan acara insidental atau bersifat hanya setahun sekali menjelang Natal. Dan ini sendiri mendapat tanggapan yang positif dari ormas yang melakukan protes untuk kemudian mereka memahami hal tersebut. Dan akhirnya kemudian massa mempertanyakan persoalan perizinan. Apakah kemudian acara ini sudah ada perizinan secara lengkap baik dari Pemkot maupun dari kepolisian. Dan memang dari pihak kepolisian sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa acara KKR yang diadakan di Sabuga Bandung ini sudah mendapat perizinan. Bukan perizinan sebenarnya, sudah massa atau panitia sudah memasukkan laporan ke pihak kepolisian dan sudah tidak ada masalah lagi dengan pihak kepolisian. Tapi ketika dipertanyakan perizinan ke Pemkot, ini dari jamaah sendiri mengakui memang ada kekurangan administrasi. Dan pada kekurangan administrasi itu sendiri sebenarnya pada perizinan, di perizinan tersebut acara sendiri dilangsungkan hingga pukul 6 sore, tapi pada sesi kedua ini baru diadakan pukul 6.30. Jadi massa mempertanyakan
mengenai acara yang berlangsung malam hari yang diadakan di ruang publik. Namun setelah akhirnya dilakukan audiensi antara polisi, jemaat yang melakukan KKR, dan juga pihak ormas yang melakukan protes, akhirnya jemaat maksud kami ini menerima untuk membubarkan diri secara baik-baik, dan akhirnya jemaat melakukan pembubaran diri pada pukul 20.30. Dan sebenarnya ini juga mendapat sorotan baik media sosial maupun media massa setelah terjadinya pembubaran. Maksud kami kemudian akhirnya dihentikan lebih awal, dan ini juga mendapat tanggapan dari Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang juga meminta maaf terkait dengan adanya insiden tersebut. Fitri Megantara. Nezar, apa langkah selanjutnya dari polisi terkait insiden ini? Ya, dari pihak kepolisian sendiri menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak Pemkot Bandung terkait dengan nantinya jika ada acara-acara peribadatan di tempat umum, nanti akan dipertanyakan kepada Pemkot Bandung terkait dengan bagaimana pemberian izin mereka, kemudian kapan dilakukan, waktunya, dan juga tempatnya secara spesifik. Jangan kemudian ini akan terjadi di lain waktu. Dan kemudian khususnya untuk KKR yang kemarin sempat ditunda juga seperti perjanjian dengan polisi, ormas, dan juga pihak panitia, akhirnya KKR memang sifatnya saat ini statusnya ditunda, bukan dihentikan atau dibatalkan. Setelah kemudian mendapat perizinan lebih lengkap, nantinya jemaat akan dapat melakukan KKR lanjutan. Dan berikut adalah pernyataan dari Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus. Kegiatan ini bukan kegiatan agama yang rutin yang memang harus ini kegiatan tertentu saja yang dilakukan setahun sekali oleh pihak kepanitiaan. Ini yang kita jelaskan juga kepada pihak ormas, dan mereka mengerti setelah kita jelaskan. Sehingga setelah sama-sama mengerti dari pihak masalah waktu sama masalah kegiatan ini, dan kembali semua kondusif, nggak ada masalah. Setelah kita jelaskan kepada pihak ormas tersebut. Karena ini bukan kegiatan yang memang rutin setiap minggu dilakukan. Ini adalah kegiatan yang dalam rangka menghadapi hari Natal. Kegiatan-kegiatan seperti biasa, ya, yang dilakukan setahun sekali. Ya, Fitri Megantara, memang kemudian polisi juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada bentrokan sama sekali, semua berlangsung dengan baik. Tapi kemudian yang perlu diperhatikan adalah saling pengertian satu sama lain, dan juga perizinan yang tepat ini akan meminimalisir adanya potensi gangguan seperti dalam acara KKR kemarin. Kita harapkan bersama bahwa ini tidak terjadi lagi. Fitri Megantara, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian laporan langsung Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, Polda Jawa Barat menyatakan kebaktian kebangkitan rohani atau KKR yang batal digelar di Sabuga, Bandung kemarin akan dijadwalkan kembali. Ya, namun polisi membantah adanya kabar pembubaran paksa oleh ormas. Massa dan panitia akhirnya menunda kebaktian karena persoalan perizinan. Polisi membenarkan adanya aksi protes dari ormas saat KKR sesi siang berlangsung. Massa mempertanyakan adanya ibadah yang dilakukan di bangunan publik, namun protes dari ormas ini akhirnya bisa diredam ketika massa diberi informasi bahwa kegiatan KKR ini bersifat insidental menjelang Natal, bukan kebaktian mingguan. Massa melakukan protes kembali ketika kebaktian telah melewati jam izin, yakni pukul 16. Akhirnya massa dan panitia serta kepolisian duduk bersama bersepakat untuk membubarkan KKR dan menunda KKR sesi 2. Akhirnya panitia terpaksa membubarkan umat yang sudah berkumpul untuk melakukan kebaktian sekitar pukul 8 malam. Ini bukan pembubaran sebenarnya, jadi ada kegiatan dari KKR, kebaktian kebangunan rohani yang dilaksanakan di Sabuga. Itu ada dua kegiatan, yang pertama sore hari sekitar jam 3 sampai dengan jam 5, kemudian ada kegiatan yang kedua yang rencananya akan malam hari. Memang ada beberapa dari ormas yang datang untuk mempertanyakan untuk kegiatan tersebut, ya. Siang hari tidak ada masalah, karena memang ada perizinan yang dipenuhi oleh panitia. Tapi pada saat malam hari ini yang dipertanyakan oleh pihak ormas.
sehingga turun ada beberapa dari ormas tersebut. Kemudian dari Kapoltabes bersama Panglima Pos Pol yang ada di Kota Bandung ini memediasi. Diambil kesepakatan memang karena perizinannya pada saat malam hari ini berarti ada kurang perizinan. Masih kurang perizinan. Ya, ada prosedur perizinan yang masih belum dilengkapi oleh kepanitiaan sehingga sampai dengan setengah 9 malam kemarin, ya hari Selasa kemarin diambil kesepakatan bahwa kegiatan yang kedua yang malam hari ini Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sekitar kabar pembubaran paksa kegiatan keagamaan di Bandung, Jawa Barat, kita segera menuju ke Bandung dan sudah ada reporter Berita 1 Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto di sana. Ya, Tezar, sejauh ini bagaimana perkembangan terkini dari kabar adanya pembubaran paksa tersebut? Apakah tidak ada aparat yang menjaga kegiatan tersebut? Bisa dijelaskan kondisi saat ini? Ya, Ira, memang kami di sini mencoba mengkonfirmasi ke berbagai pihak, dari mulai warga yang ada di sekitar Sabuga, kemudian juga ke pihak Polda Metro Jaya terkait dengan kejadian Polda Jawa Barat maksud kami yang juga dan memang menurut dari pihak warga maupun dari pihak Polda Jawa Barat, mereka mengatakan bahwa membenarkan adanya kejadian kemarin dari ormas yang berupaya untuk memprotes adanya kegiatan dari umat beragama yang ada di Indonesia yang diselenggarakan di gedung di belakang saya di Sabuga ini yang terletak di Bandung. Dan terkait dengan penjagaan sendiri, polisi akhirnya berhasil menahan massa di depan pintu gerbang dan berhasil juga menginformasikan bahwa kegiatan keagamaan ini hanya bersifat insidental atau ini merupakan perayaan menjelang Natal, jadi bukan ibadah mingguan. Akhirnya itu juga meredam psikologi massa pada saat itu yang berhenti berprotes, dan pada saat itu juga pihak kepolisian menjawab bahwa ibadah ini memiliki izin baik dari pihak kepolisian maupun pihak Pemkot Bandung hingga jam 18.00. Dan kemudian akhirnya setelah pukul 18.00 massa kembali memprotes adanya sesi 2 dari KKR atau kebaktian kebangkitan rohani yang digelar di Sabuga ini. Mengapa kemudian belum juga selesai padahal sudah melewati jam izin? Inilah kemudian yang membuat pihak polisi harus menengahi antara massa yang melakukan protes dengan pihak umat yang sedang melakukan keagamaan atau perayaan keagamaan di dalam Sabuga ini. Dan akhirnya setelah adanya mediasi tersebut dihasilkanlah keputusan bersama untuk kemudian menunda adanya sesi kedua terkait dengan KKR yang dilangsungkan pada malam hari tersebut. Dan ini juga menepis dugaan, ini klaim dari pihak Polda Jawa Barat juga menepis dugaan adanya bentrokan yang terjadi pada saat pembubaran KKR, karena pembubaran ini sendiri dilakukan oleh pihak panitia dan ini berlangsung secara kondusif. Ira. Ya, Tezar, lalu bagaimana dengan rencana kelanjutan kegiatan keagamaan menyusul kejadian tersebut? Kita ketahui sesi kedua yang lewat dari 18 waktu pukul 18 ditunda. Akhirnya bagaimana? Apakah dilaksanakan kapan atau seperti apa? Ya, ini juga sempat kami tanyakan ke pihak Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat maksud kami terkait dengan nantinya bagaimana kelanjutan setelah ditunda ini. Pihak Polda Jawa Barat juga mengkonfirmasi bahwa mereka akan berkoordinasi dengan pihak Pemkot Bandung selaku yang memiliki otoritas dan kewenangan di wilayah Bandung ini terkait dengan kapan dan juga bagaimana sistemnya. Tapi hingga saat ini belum ada keputusan terkait dengan koordinasi ini. Dan juga selain itu pihak Polda Jabar juga nantinya ke depannya akan berkoordinasi secara jelas bagaimana nantinya perizinan terkait dengan ibadah yang dilakukan di tempat terbuka atau di ruang publik yang agar kemudian tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi yang sangat berpotensi untuk menyebabkan gesekan antar umat beragama. Di sisi lain, ini juga diamini oleh pihak Pemkot Bandung, yakni adalah Ridwan Kamil yang mengkonfirmasi lewat akun Facebooknya yang mengatakan bahwa ia akan berkoordinasi dengan pihak panitia KKR untuk kemudian menjadwalkan ulang maksud kami kebaktian sesi kedua yang nantinya dikoordinasikan mengenai jadwal dan juga tempat sehingga kemudian akan lebih damai dan juga akan bebas dari gangguan seperti kemarin. Tapi hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait dengan kapan dan juga tempat dilakukannya penjadwalan ulang dari kebaktian susulan nantinya. Ira, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Teza. Pemirsa, demikian reporter Berita 1 Teza Raditya dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.